Assalamualaikum Bu Dokter Dokter Anda ya Bu ya. Ya. Nurjana Asarafi, MM psikolog. Selamat datang di rumah Jalan Aribu. Ini satu kehormatan bisa mendatangkan psikolog ternama di Aceh. Karena nama Ibu gaungnya ngeri kali, terkenal, famous. Saya pun mau ngubungin Ibu takut-takut tapi memberanikan diri. Jadi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ada banyak yang memang mau saya ajak, ya bisa bilang curhat atau bincang-bincang ya dengan banyak hal yang perlu kita diskusikan Bu. Yang ingin saya tanyakan ini kan kita kan mulailah dengan satu problem yang sama, yaitu kita dilanda kondisi pandemi karena virus COVID-19. Tentunya banyak merubah perilaku manusia Bu. Nah yang paling Ibu amati karena Ibu mendalami dalam dunia psikolog, apa sih yang membuat perubahan perilaku masyarakat Aceh dari sebelum dan ketika dalam kondisi pandemik ini? Baik, terima kasih Bung Aryos. Ya, terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bu. Satu kehormatan Bu. Iya, sama-sama juga satu kehormatan buat saya. Biasa. Bisa hadir di ruangan yang sangat keren ini. Ya. Coba kita ini aja Bu, kita olah aja supaya bagus Bu. Ya. Ruangan dan acara yang tepatnya gitu. Baik, perubahan perilaku kita lihat ya karena situasi berubah ya. Dari situasi yang normal menjadi situasi yang kurang normal, walaupun sekarang akhirnya disebut new normal. Ya, banyak sekali perubahan yang terjadi. Baik perubahan dari skala individu sendiri, keluarga, dan juga masyarakat lingkungan luas. Ya, yang kecil aja kita lihat keluarga. Kalau kemarin ibu, katakanlah ibu rumah tangga, bisa fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domestiknya, seperti menyiapkan makanan untuk keluarganya, mengurus suami, mengurus anak. Tapi sekarang selama pandemi, ibu rumah tangga ternyata terpaksa harus bisa jadi guru. Ya, istri saya melakukan itu. Ya, kalau dan gak hanya istri Bu, orang tua saya kayak saya juga betul, ikut turut juga, bapaknya juga ikut nimbrung. Tapi khususnya ibu saya lihat betul, luar biasa. Saya sepakat. Apalagi kalau bapaknya udah mulai kerja ya, work from office ya, berarti si ibu yang lebih banyak di rumah. Memang betul-betul dia harus menguasai semua mata pelajaran. Apalagi kalau punya anak SD, mulai pelajaran matematika, bahasa, agama. Nah artinya kalau kualitas orang, mohon maaf ya, tanda kutip ya, kalau orang tuanya dalam tanda kutip, maaf ya, kapasitasnya lemah itu mempengaruhi daya penerimaan si anak juga ya. Jelas akan mempengaruhi proses delivery dari. Itu. Tapi si ibu kan saya melihat ya fenomena di masyarakat, perempuan ini kuat. Ya, dia tidak langsung putus asa begitu nggak bisa. Akhirnya kemauan belajar ibu-ibu rumah tangga ini tinggi, walaupun mungkin pendidikannya hanya pendidikan katakanlah SMP maupun SMA, tapi nggak mau tinggal diam, tetap belajar. Karena ada kekuatan untuk kepentingan anak ya. Untuk kepentingan anak. Ini tentunya ada plus ada minusnya. Kemudian saya melihat lagi kalau yang positifnya kreativitas. Kreativitas ibu-ibu juga luar biasa karena ingin menjaga keluarga supaya sehat, supaya nyaman dan sebagainya karena banyak waktu di rumah. Saya lihat ibu-ibu juga banyak yang jadi kreatif terus belajar resep-resep baru gitu. Kalau yang dulunya mungkin agak senang jajan ya, sekarang banyak yang hobi ya, tiba-tiba hobi buat kue ini, buat kue itu. Karena ketakutan kesehatan ya. Betul, kesehatan. Terus juga hobi nanam bunga. Nah itu lagi fenomena tuh Bu. Betul. Itu bahaya juga Bu, istri saya sampai minta banyak bunga ini yang harganya 500, 700. Aduh, pusing saya kan. Ya ada plus ada minusnya. Minusnya jadi terus harus mengeluarkan biaya yang besar ya. Bunga sedikit lecet aja, kenapa ini? Interogasi saya, nggak tahu. Iya ternyata Bung Ares juga kena dampaknya. Ya itu jadi kita lihat dari plus dan minusnya. Tapi yang plusnya ibu-ibu yang mungkin kreatif akhirnya justru bunga-bunga ini jadi ajang bisnis. Gitu, jadi ajang bisnis, jadi bisa dijual mahal, dapat duit dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain juga begitu, bapak-bapaknya juga banyak waktu di rumah, ya kadang-kadang jadi boring ya, akhirnya harus ngapain begitu.
Nah, boring ini kalau yang pintar mengatasi itu akhirnya banyak interaksi dengan anak. Ya, semakin banyak anak berinteraksi dengan ayah kan semakin bagus, akan semakin berkualitas ya. Bukan berarti dengan ibu nggak berkualitas, tapi kalau bisa dua-duanya, selain dengan ibu dengan ayah, tentunya kualitas pendidikan itu akan lebih bagus. Untuk mengatasi kejenuhan, sang ayah jadi belajar ini, belajar itu, sehingga interaksi dengan anak tidak menjemukan. Jadi terus si anak pun terus mau lengket dengan bapaknya. Karena tidak hanya itu aja topiknya, tapi lebih kreatif lagi. Tapi dari ya apapun namanya perubahan, budaya bersih pun termasuk hal positif ya. Gimana? Budaya bersih pun termasuk hal positif ya. Budaya bersih ya, kita jadi saya cuci tangan kadang takut. Ya memang kita kadang paranoid, tapi memang perlu itu kita lakukan untuk menjaga diri kita kan, Bu. Ya. Kalau dulu asik para tengku dalam dakwahnya menyampaikan ajaran agama, an-nadhafatu minal iman. Tapi mungkin hanya berlalu begitu saja. Walaupun dilakukan tapi tidak maksimal. Tapi setelah pandemi ini jadi lebih maksimal lagi. Kita betul-betul harus menjaga kebersihan, termasuk rajin cuci tangan, ya kan? Tidak makan. Nah, negatifnya apa ini kalau saya buat tanya? Negatifnya antara lain yang tadi ya, konsumtif tadi misalnya. Terus paranoid ya, jadi curigaan. Misalnya karena kita harus jaga jarak gitu, kalau ketemu orang rasa-rasanya ini orang ini corona kali ya gitu. Terus kita jadi berdirinya begini-begini begitu, berdirinya jauh-jauh dan memang harus begitu sih, harus jauh. Tapi gaya kita itu kadang-kadang udah seperti gaya orang yang sangat-sangat curiga gitu, curiga. Dan itu bagus nggak untuk kesehatan, untuk psikologi manusia? Waspada bagus, tapi kalau sudah curiga, apalagi curiga tingkat tinggi kan tentunya nggak sehat, nggak nyaman ya. Kemudian kita kalau ada apa sedikit terus jadi cemas, jadi gampang cemas. Misalnya sekedar pilek atau batuk sedikit jadi was-was. Jadi was-wasnya apa nih? Jangan-jangan kena virus ini, jangan-jangan kena virus itu. Jadi seperti itu. Jadi memang sosialisasi dan penyuluhan tentang ini harus lebih banyak lagi ya, sehingga masyarakat tidak mudah cemas, tidak mudah was-was. Itu antara lain dampak negatifnya. Dampak negatif yang lain, banyak orang yang nggak tahu mau ngapain, banyak waktu yang terbuang. Akhirnya dia mengisi waktu yang terbuang itu dengan hal-hal yang negatif, bukan dengan hal yang kreatif. Seperti kita tahu saat ini ada kasus-kasus misalnya pelecehan seksual yang semakin meningkat setelah corona misalnya, ya kan? Tapi di temuan Ibu ada dapat bahwa misalkan ada hal yang memang karena ayah dan anak kan satu rumah, istrinya kadang-kadang juga harus keluar kan karena lingkungan keluarga ya, terus ditambah lagi dengan interaksi yang intens ya, dan mungkin banyak hal yang memang dipengaruhi oleh kondisi stres yang berat, ekonomi, sehingga mengakibatkan ada kejadian-kejadian yang mungkin dalam tanda kutip yang memang sangat parah, orang tua dengan anak berhubungan dan lain, itu gimana itu? Itu memang kejadian yang sangat menyedihkan. Ada itu, Bu? Memprihatinkan, membuat marah. Tadi saya baru baca. Tadi baru saya baca ada kasus katanya di sebuah kabupaten di Aceh juga tentang itu gitu, di satu grup WA saya baca. Cuman saya lihat belum masuk ya ke media, belum masuk. Jadi ada kasus seperti itu. Ini kan menyedihkan, membuat kita prihatin. Dan kita nggak bisa menyalahkan sih situasi COVID, nggak bisa. Tentunya ada pencetusnya. Misalnya si pelaku tersebut ya mengisi hari-harinya dengan membuka, katakanlah dia membuka smartphone-nya bukan untuk hal-hal yang positif, tapi untuk hal yang negatif. Misalnya dia mengakses tontonan-tontonan yang tidak layak, tontonan-tontonan yang mesum, yang porno. Dan ini sedikit banyaknya kan akan mempengaruhi dia. Akan mempengaruhi, itu kan seperti ini ya, seperti dia suntik ya, diberikan satu stimulasi yang negatif dan akhirnya mempengaruhi otak dia. Setelah mempengaruhi otak dia akan mencari satu pelarian. Pelariannya siapa? Nah, kebetulan di situ anaknya. Apa juga karena pengaruh faktor kerjaannya memang dalam tanda kutip tidak ada, karena dianggap ya, ataupun karena waktu yang terlalu banyak di rumah, itu yang menjadi beban, bukan beban tapi peluang ya.
pemicu? Kalau ya sebenarnya penyebabnya complicated ya. Oke. Complicated. Walaupun waktu luang banyak, kemudian kalau dia kreatif, dia akan mengisi waktu luangnya kan dengan hal positif. Saya lihat juga banyak teman-teman kita yang mengisi waktu luang itu, aduh selama corona ini saya udah khatam Al-Quran sekian kali. Kan Masya Allah, berarti dia kan mengisi dengan hal yang positif kan. Ya? Biasanya dia full, banyak banget job, banyak kerja, tapi karena jobnya agak berkurang, jadi malah dia lebih banyak ibadah, itu kan bagus. Nah tapi kebetulan untuk oknum ini tidak begitu, justru dia waktu yang luang, waktu yang kosong dia gunakan untuk hal yang negatif. Nah berarti memang dia belum, habitnya memang sebelumnya juga belum positif habit dia itu. Ditambah waktunya banyak kosong. Mungkin dulu dia tidak melakukan hal seperti itu karena dia banyak kesibukan. Banyak kesibukan ya karena juga imannya rapuh, mungkin juga tausiah agama barangkali dia juga jarang mendengar tausiah dan sebagainya yang ditontonan tadi, akhirnya itu menjadi pemicu. Jadi pemicu membuat dia melampiaskan untuk perbuatan yang tidak baik. Saya ada baca beberapa artikel selain kasus yang kita diskusikan ya. Yang menariknya itu bahwa di beberapa provinsi di luar Aceh, saya nggak tahu apa di Aceh ini mengalami serupa, kayak di Bandung lah yang saya baca artikel itu ya, bahwa ternyata kondisi pandemik itu memicu tingkat perceraian yang tinggi, dan tidak hanya itu, tingkat pertengkaran sama suami istri itu terjadi ya. Apa karena memang karena faktor ekonomi yang mendominasi yang mempengaruhi itu, atau memang karena memang terlalu intensitas yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi psikologi seorang manusia itu. Iya, itu kita ke ini ya, ke persoalan psikologi perkawinan ya. Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki mengikat sebuah janji menjadi suami istri. Di awal-awalnya kan, waktu awal-awal perkawinan mungkin Bung Aries juga bisa ingat kembali lah waktu awal-awal menikah. Biasanya kalau orang baru menikah itu cintanya kan cinta romantik. Ya, cinta romantik, banyak mimpi-mimpi, banyak bunga-bunga seperti itu ya. Seperti itu. Pokoknya semuanya jadi indah ya. Walaupun makan nasi sebungkus pun rasanya enaknya gimana gitu ya. Walaupun susah. Betul. Tapi itu kan mesti dirawat kan. Mesti dirawat. Yang namanya doa-doa dari setiap orang yang hadir. Semoga samawa ya gitu ya, sakinah mawadah warahmah ya kan. Doa-doa itu memang insya Allah makbul kalau si orang yang diberi doa juga merawatnya kan. Seperti juga bunga-bunga ini kan mesti disiram dan sebagainya, dirawat. Cinta juga begitu. Nah kadang-kadang pasangan suami istri lupa untuk merawatnya. Jadi mereka akhirnya kehidupan perkawinan itu berjalan begitu saja seperti sebuah mesin. Rutin gitu ya, rasanya udah bangun pagi pergi, kalau istrinya, istri dan suami kerja, kemudian malam ketemu udah lelah, begitu. Kemudian mungkin dianggapnya kalau udah malam minggu itu makan di luar, dinner itu sudah refresh. Nanti ketika dinner, maaf cakap, si suami pegang handphone, si istri pegang handphone, anak-anak di sini, ayo makan. Hanya begitu saja. Terus hubungan mereka seperti itu terus. Sehingga menjadi satu kebosanan ya. Betul. Akhirnya pandemi. Ketika pandemi mereka harus kerja dari rumah. Banyak kerja dari rumah. Jenuh, ya kan? Mungkin kalau di kantor si istri ketemu teman gini, makan, ketawa, ada tantangan, dikasih tugas sama bos dan sebagainya. Begitu juga suami ataupun yang ibu rumah tangga juga begitu. Akhirnya si suaminya jadi uring-uringan atau kedua-duanya uring-uringan sehingga tidak ada titik temu, timbullah konflik. Nah, ini semua insya Allah akan bisa diatasi apabila suami istri tersebut terjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang positif antara keduanya. Jadi biduk rumah tangga berjalan bukan tanpa tujuan, mesti ada goalsnya. Kalau dia hanya berjalan begitu saja, ibaratnya sebuah kapal berlayar tapi nggak tahu nih tujuannya kemana. Maka ketika angin barat, baratlah dia, angin timur, timurlah dia, terombang-ambing kan. Tapi kok ada tujuannya, tujuannya itu. Tujuannya apa? Ini keluarga sakinah mawaddah warahmah, mencari keridhaan Allah. Berarti nggak cukup di dunia, tapi kalau bisa di akhirat.
pasangan. Jadi pasangan sesurga insya Allah kan begitu. Jadi ya sama-sama, lombanya bukan cuma lomba deposito kita udah berapa di deposita kita udah berapa Bang. Tapi juga amal kita itu penting. Saya tidak katakan itu nggak, itu sangat penting juga. Kalau nggak punya duit nggak bisa beramal, nggak bisa sedekah, nggak bahagia, nggak bisa liburan, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa umroh ya kan, nggak bisa. Itu penting tetap. Tapi juga penting banget. Berarti balance ya. Tabungan akhirat kita, amal kita udah seperti. Jadi ada balance. Sebenarnya balance dunia akhirat itulah yang membuat mereka itu terus harmoni gitu. Harmoni dan insya Allah mengurangilah yang namanya konflik-konflik itu akan dikurangi. Nah kalau kita dengar cerita Ibu dengan banyak sekali dampak multidimensi yang Ibu jelaskan mulai dari perilaku negatif dan positifnya ya. Tentu kan perlu satu hal yang kita bisa sharing lah ke kita ya untuk sahabat Ari. Apa yang memang ya yang bisa dijadikan sebagai ya semacam syarat atau clue atau pesan ya agar kita ya selaku orang yang ditempa dengan musibah yang sama ini bisa melalui dengan sukses ya dengan masa pandemik ini. Ya. Apa yang bisa Ibu sarankan kepada kami lah? Kan Ibu kan paham dalam hal membaca perilaku manusia secara personal. Apa yang bisa Ibu kasih nasihat untuk kami ini? Yang pertama tentunya kita menguatkan diri kita masing-masing ya. Kita mesti memperkuat diri kita sehingga kita bisa lebih tangguh, ya kan, lebih tangguh. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa kalau jatuh ya kan, tapi jatuh dia akan bangun, jatuh akan bangun, seperti itu. Orang sukses itu kan bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang sukses adalah orang yang jatuh berkali-kali tapi selalu punya cara untuk bangun kan gitu. Jadi dia selalu punya cara untuk bangun diri pribadi dulu. Saya ini sedang lagi bangun Ibu. Setelah itu keluarga juga penting. Jadi dukungan keluarga. Jadi saling mensupport. Keluarga itu kan satu tim. Bagaimana kita menciptakan teamwork yang kuat di level keluarga. Keluarga yang tangguh sebetulnya adalah sebuah modal bagi daerah yang tangguh. Modal bagi sebuah negara tangguh dan modal bagi seluruh seisi bumi ini untuk tangguh. Jadi penguatan di level keluarga. Baru kemudian di level kampung dan seterusnya. Nah, jadi kalau itu dukungan sosial. Kalau itu menjadi satu idealitas atau itu sudah dipahami oleh semua orang, tapi kenapa itu tidak menjadi satu tujuan bersama kita semua, pemerintah, terus multi stakeholder lah, atau multi aktor atau multi personal lah, untuk ayo sama-sama karena kita ingin menguatkan agama kita dan keluarga, mari misalkan ada satu undang-undang atau kanun yang memang dibuat untuk membina keluarga ya. Kalau itu kan kalau sebelum nikah itu kan ada istilahnya pelatihannya kan gitu ya. Tapi kan tidak cukup hanya sebatas pelatihan. Tapi kelemahan mendasar itu kan tidak ada proses pendampingan yang dilakukan. Di sisi lain juga tidak ada bentuk mengevaluasinya seperti apa ya. Sehingga kita bisa mengukur nilai indeks, misalkan indeks kebahagiaan ataupun indeks kerukunan berumah tangga ya. Itu kan nggak terlihat. Nah, hal ini menurut Ibu penting nggak untuk dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang peduli, dan kita semua harus peduli. Pemerintah tidak mungkin juga bekerja sendiri. Ya kan? Pasti membutuhkan juga support juga dari masyarakat, dari rakyatnya, dan juga berbagai lembaga yang bisa diajak sebagai mitra pemerintah, ya termasuk seperti lembaga Bung Aryos, lembaga jaringan JSI Bu, jaringan survei inisiatif. Ya, jaringan survei inisiatif kayak lembaga saya, Psikodista, dan lembaga-lembaga yang lain. Ya bisa bersinergi bersama-sama ya, kalau dari pemerintah mau ya, punya kemauan, bisa diajak bersinergi bersama-sama bagaimana mewujudkan
Satu, masyarakat yang tentunya lebih aware, lebih tangguh untuk menghadapi dan juga untuk menjalani proses perubahan yang mau tak mau harus dijalani. Ya seperti salah satu konsekuensinya di mana anak-anak harus lebih banyak belajar daring, ya kan, dibandingkan belajar tatap muka, lebih banyak daring. Ini kan butuh kesiapan juga, ya kan, butuh kesiapan seperti apa kemasannya dan sebagainya. Juga yang lainnya dari kalangan ibu, dari kalangan pekerja juga. Pekerja yang dulu mungkin dalam sekian bulan sekali bisa refreshing kemana, sekarang kan harus berkurang nih, apa alternatifnya. Nah itu lembaga-lembaga seperti ini bisa diajak gitu, diajak bermitra, diajak berbicara untuk mencari satu solusinya. Di samping yang saya katakan tadi dari level kampung dan sebagainya itu bisa dikuatkan. Saya ingin tanya Bu, anak saya kan rutinitas kan di rumah nih selalu. Jarang berinteraksi dengan teman-teman. Ya. Nah, apakah itu mempengaruhi psikologi dia, Bu? Dan itu mungkin ini pertanyaan yang sama yang dialami oleh sahabat Ari yang punya anak ya. Pertanyaan yang bagus gitu. Dan pertanyaan itu memang seringkali mengusik ya para ayah dan bunda di rumah ya. Apakah anak-anak akan kehilangan social skill kalau dia lebih banyak di rumah? Mungkin sebagai jalan keluar itu tetap dibangun. Yang namanya social skill anak itu jangan dimatikan dan jangan anak diputus dari lingkungan teman-temannya. Minimal kalau ayah dan bunda di rumah itu coba lihat di rumah sekelilingnya, di komplek katakanlah. Oh di komplek ini ada 10 rumah. Ya kan ada 10 rumah, yang punya anak sebaya ada berapa rumah. Bagus sekali kalau diadakan pertemuan walaupun tidak setiap hari ya. Apakah seminggu sekali ataukah 5 hari sekali. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Ya, tapi anak-anak kawan anak saya tuh si Abiu itu kan datang ke rumah wajib tuh farduain tuh cuci tangan dulu saya bilang. Iya, betul. Ya kita nggak tahu. Kita nggak menuduh tapi kan mewaspadai. Betul. Ya. Tapi tetap dia ada interaksi gitu dengan temannya. Jadi jangan sampai selama pandemi ini anak belajar di rumah sama sekali nggak ketemu teman gitu. Walaupun dia mungkin nggak teman satu sekolah nggak apa-apa gitu. Tapi dia tetap punya kesempatan interaksi. Apalagi memang usia segitu usia dia sedang mengasah keterampilan sosial dia. Kalau itu dimatikan, kalau itu ditutup atau tidak ada ruang itu apa dampak kejiwaan dan perilakunya? Ya anak-anak jadi bisa ini ya, jadi sedih, jadi depresi anak-anak, dia merasa kehilangan. Ya kan jadi merasa kehilangan, dia mungkin juga bisa berontak juga gitu. Aduh mana nih temanku, aku kok dikurung di rumah gini. Kayak burung aku nih bilangnya. Tapi kalau ketemu tadi kan paling tidak itu ini ya ventilasi darurat lah. Dan bisa jadi terapi juga untuk meningkatkan social skill-nya. Saya kira begitu. Nah kalau menyinggung tadi terkait dengan social skill. Nah kemampuan pemerintah dalam merumuskan konsepnya kurikulum itu sudah baik nggak atau yang perlu penataan atau perubahan khusus untuk membangun social skill anak-anak yang tanda kutip tadi kan terbatas secara interaksi ya, terus terbatas secara all out dari guru untuk memberikan transfer knowledge-nya. Kalau saya lihat sih sudah baik ya. Hanya mungkin terus ada improvement dan terus lebih baik. Dan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari acara kita seperti ini, mudah-mudahan didengar juga ya dan terus pemerintah bisa mengimprove untuk lebih sempurna nanti kemasannya. Saya pikir seperti itu. Nah, luar biasa. Ada selain penutup kalimat yang sangat sakti, Bu. Tadi kalimat sakti. Untuk kita semua. Saya pikir begini, ya dimanapun, termasuk dalam situasi new normal, ya tetaplah saling menguatkan satu sama lain, ya anggota keluarga. Begitu juga bagi teman-teman yang bekerja, saling menguatkan antar teman, ya satu organisasi atau satu kantor saling menguatkan, saling empati ya, empati satu sama lain. Bagi yang di rumah saling sayang menyayangi dan juga terus mawas diri. Saya pikir mawas diri juga penting agar kita semua selamat bisa melewati masa pandemi ini dan tetap bahagia, sukses dan
dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Anda Nurjana